Nah, ini untuk hasil datanya bisa dilihat, ada jumlah datanya, penghasilan, keaktifan organisasi, status semester, dan status kelayakan. IPK juga dibagi menjadi 5, antara layak dan tidak layak. Terus bisa penghasilan waktunya bisa dilihat juga, distribusi kelayakannya di sini bisa terlihat hasilnya, yang layak berapa, yang tidak berapa. Ini untuk processing running datanya seperti apa untuk di pemrosesan, pembagian data latih dan data ujinya, pelatihan modelnya, hasil, dan klasifikasi reportnya untuk evaluasinya, prediksi, dan ringkas akhirnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Maulana Siddiq akan menjelaskan tentang codingan saya tentang beasiswa dengan naif bias ini, kode klasifikasi. Di sini saya buat codingan ini untuk mengklasifikasikan calon penerima beasiswa menggunakan algoritma naive Bayes menggunakan Python. Untuk filenya ada dua. Yang satu itu adalah generate datasetnya untuk membuat datanya, dan yang satu lagi itu naive Bayes-nya, yaitu untuk proses training dan evaluasi modelnya. Kita bisa bahas satu-satu. Untuk bagian generate-nya, file pertama ini fungsinya membuat dataset simulasi, karena saya tidak pakai data asli dari kampus, jadi untuk generate random. Datanya berisi 250 baris dengan 5 atribut input dan 1 atribut target. Di bagian atas ada import dari NumPy dan Panda supaya hasilnya konsisten setiap kali dijalankan, jadi tidak acak-acakan terus setiap kali di run. Di fungsi bangkitkan database ini saya bikin 5 atribut, ada IPK, penghasilan orang tua yang ini, ada jumlah tanggungan, ada keaktifan, dan ada semester juga di sini. Untuk yang IPK ini saya pakai distribusi normal, dipusatkan di 3.1, lalu diklip supaya nilainya tetap di rentan 2.0 sampai 4.0. Untuk yang penghasilan orang tua ini ada 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan RNG choice dan probabilitas tertentu. Untuk tanggungannya angka acak dari 0 sampai 5. Untuk keaktifan organisasinya antara aktif dan tidak. Ini masing-masing peluangnya 50-50, dan untuk yang semester ini pilihannya dari 2 sampai ke 8. Bagian skor ini semacam kelayakan yang saya hitung dari kombinasi semua atribut tadi. IPK tinggi menambahkan skor, penghasilan rendah menambahkan skor, tanggungan banyak menambahkan skor, aktif organisasi menambah skor. Lalu saya tambahkan noise atau draw acak di baris RNG normal juga. Ini sengaja dibuat supaya datanya tidak terpisah sempurna antara kelas, soalnya kalau terlalu sempurna modelnya nanti terlalu gampang dan tidak realistis. Skor ini kemudian saya bandingkan dengan ambang batas tertentu. Ini
Untuk menentukan label akhirnya, layak kalau di atas ambang, tidak kalau di bawah. Dan angka ini, yang ini, saya pilih supaya proporsi labelnya jadi sekitar 61%-an lah, layak, dan 38% tidak layak. Untuk file yang keduanya, yang knife base, ini file utamanya, isinya seluruh pipeline, load data, pre-processing, split data, training, evaluasi, visualisasi, dan prediksi. Dibagi jadi beberapa fungsi supaya rapi. Di bagian muatan data atau pengumpulan data, cuma baca file CSV pakai ini yang dataset mahasiswa yang ini. Terus print ringkasan datanya, jumlah baris, dan distribusi labelnya. Pokoknya itu sebagai acuan datasetnya. Untuk pemrosesan, ini bagian pentingnya karena model machine learning cuma bisa memproses angka dan ubah atribut yang berupa teks, penghasilan orang tua, lalu keaktifan organisasi, status kelayakan. Jadi diubah jadi angka, dipakai di sini di kode ini dari skit learning. Di loop tiap kolom kategorikal dan hasilnya disimpan supaya nanti bisa dipakai balik untuk decode. Contohnya rendah jadi 0, sedang jadi 1, dan tinggi jadi 2. Di akhir fungsi ini saya pisahkan data menjadi X, yang ini 5 kolom atribut input, dan Y kolom target yaitu status kelayakan. Untuk pembagian, nah sekarang masuk ke pembagian data latih dan uji. Saya pakai parameter fungsi bagi data ini pakai train test split dari skit learning dengan test size 0.2, artinya 20% data dijadikan data uji, 80% sisanya data latihan. Dari 250 data jadinya 200 buat latihan dan 50 buat pengujian. Saya juga pakai parameter straktif sama dengan Y supaya proporsi kelas layak dan tidak tetap seimbang baik di data latih atau data ujian. Tidak kebetulan semua data uji isinya cuma satu kelas doang juga. Di pelatihan model, fungsi ini paling singkat, cuma bikin objek lalu dipanggil, dan dengan data latih 2 baris saja, tapi ini intinya disinilah model belajar pola dari datanya. Nah, untuk evaluasinya, fungsi ini paling panjang karena banyak isinya juga. Ada model predict, yang ini, ada akurasi score juga, ada precision score. Nah, jadi ini untuk evaluasian biar lebih akurat lah. Untuk runningnya paling bisa
kayak gini. Ini dia lagi dijalankan si codingannya. Nah, ini untuk hasil datanya bisa dilihat, ada jumlah datanya, penghasilan, keaktifan organisasi, status semester, dan status kelayakan. IPK juga dibagi menjadi 5, antara layak dan tidak layak. Terus bisa penghasilan waktunya bisa dilihat juga, distribusi kelayakannya di sini bisa terlihat hasilnya, yang layak berapa, yang tidak berapa. Ini untuk processing running datanya seperti apa untuk di pemrosesan, pembagian data latih dan data ujinya, pelatihan modalnya, hasil, dan klasifikasi reportnya untuk evaluasinya, prediksi, dan ringkas akhirnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.